Udah. Selamat sore, Kang. Sampurasun. Sampai sedap. Ada. Ya, nano, Oh, iya pun anak. oh, bon. Tadi gentos, iya lah. Gentos kostum. Oh, bon, Kang. Rama, eta teh. Ya, Eman. iya. Kebetulan, ya. Gimana? Apa kabar, Kang? Sehat, Kang? Tujuh kedaman, ya, kena ginjal, jantan. Oh, Ya, jadi nuju berobat, gitu. Jadi kemarin mohon. deh, di Kakang Pegakeun. Hmm, Kang Vega tuh incuna Pak Ukar Bratakusumah, tilas oh, rektor mohon. ITB, tilas wali kota Bandung, Menteri PU zaman Soekarno. Oh, mohon. Terpis teh ya bagaimanapun yang abdi ketuana, tetapi yang punya genetikana kan keluarga Bratakusumah, di mana keluarga Kanta Prawira. Oh, mohon. Jantan benten eta teh, Kang. Sanes kan Oh, deklarator nu menghadiri deklarasi GERPIS itu gerakan pilihan Sunda baru itu ada 600 orang, tetapi saya sebagai inisiator mengajak keluarga gerakan pilihan Sunda tahun 1954-55, terutama keluarganya Pak Emma Bratakusuma yang punya kagungan kebun binatang, mohon. no maparin tanah Unpad Sekelwa, kedokteran gigi. Mohon. Kan Unpad itu didirikan diantaranya ku GERPIS, ku Oh, Bamusuna. oh, gitu Perjuangan ya. apa Ema dan lain-lain. Oh, Masuk mohon. paguyuban Pasundan atau kelompok daya Sunda. Mohon. Oh, Saat acana puja bade ucapkeun hatur mangga. nuhun, Kang. Hmm. Hatur nuhun tos tiasa ngaluangkeun waktuna kanggo diwawancara. Mungkin puja di sini ingin mencari informasi yang mungkin lebih dalam juga mengenai khususnya GERPIS gitu. Yang tadi juga udah sama Septi ya, Kang ya. Itu Iya, kebetulan nggak enak. saya sudah nolak-nolak, saya nggak ya. terlalu sehat gitu. Ininya. Iya, Eh, ya. yang lainnya saya delegasikan, tadi pikir-pikir Septi tadi saya arahin ke Kang Iip Deyah ya, penulis Hmm. buku Oto Iskandar Dinata, tapi Kang Iip lebih ingin bicaranya tentang paguyuban Pasundan kan Oh, gitu. Jadi, ya oke. udahlah, Mungkin kayaknya ya. karena ini kan harus dikumpulin katanya tugasnya ya, Ya, enggak lah. betul. Harus dia anggapnya nggak hambat. Iya, Oke, mungkin oh langsung ya aja ya. Rama anak ya, aduh, ke senior ini kawan keluarga jaringan komunikasi gitu teh, jadi Mohon, sok susah nolak. mohon. Maka mak Mungkin langsung aja, Kang, mohon. Janten ya, Kang, mungkin eh, tadi mungkin tos di awalannya, Kang ya, sudah diawali sama Kang mengenai GERPIS itu terbentuknya seperti apa. Nah, mungkin Puja pengen tahu mengenai eh, awal tujuan dibentuknya GERPIS itu mungkin seperti apa ya, Kang ya? Awalnya itu pasti ada latar belakang ataupun pada saat itu urgensi yang mungkin tiba-tiba terpikirkan untuk membentuk gerakan pilihan Sunda. Mungkin itu aja dulu, Kang. jantan gerakan pilihan Sunda itu sanes organisasi anyar, tetapi reinkarnasi, revitalisasi dari gerakan pilihan Sunda yang pernah ada pada perjuangan 1954 dan ikut pemilu pada pemilu paling demokratis 1955 yang
diikuti oleh 100 peserta pemilu. Tahun 55 kan ada pemilu pertama tuh tahun 55. Nah, GERPIS itu kalau di searching namanya Gerakan Pilihan Sunda, dan Gerakan Pilihan Sunda ini berhasil menempatkan wakilnya menjadi anggota konstituante, yaitu tokoh NU, juga mantan tokoh Paguyuban Pasundan, Sutisna Senjaya, yang sangat vokal melontarkan ide-ide tentang federalisme. Pada tahun 55 demokrasi parlementer, Sutisna Senjaya dengan gagah berani ngomong tentang ide federalisme. Nah, itu GERPIS waktu itu ngadadak. Kang Cece cerita ke saya, kan seperti sekarang lah, banyak partai-partai besar. Waktu itu kan partai besar itu ada PNI, ada Masumi, ada NU, ada PKI, kan, ada yang lain-lain. Nah, Kang Cece cerita, tokoh-tokoh Masumi misalnya, ngomong, kenapa harus mendirikan partai tersendiri atau organisasi pemilu sendiri? Gerakan Pilihan Sunda, pakai aja Masumi untuk kepentingan perjuangan orang Sunda, kan. PNI itu juga bekas gubernur Jawa Barat juga menawarkan hal yang sama. Pakai PNI untuk kepentingan Sunda, tetapi Pak Ema Bratakusuma, Pak Sutisna Senjaya lebih berpikir ada organisasi yang genuine, yang asli. Memang tanpa tenda yang aling-aling, bicaranya saklek tentang kepentingan orang Sunda di dalam negara ini. Maka dengan waktu yang sangat mepet, dideklarasikan tahun 54-an, hanya dalam 6 bulan, disosialisasikan ikut pemilu. Ikut pemilu dengan gambar mau. Paguyuban Pasundan juga ikut pemilu, tapi dia membangun namanya Partai Nasional, bukan partai yang lokal lah, kalau partai namanya PARKI, Partai Kebangsaan Indonesia. Alhamdulillah GERPIS punya satu, Paguyuban Pasundan enggak. Jadi rupanya orang Sunda masih juga ada yang merindukan genuinitas gitu. Hanya dalam 4 bulan ikut deklarasi dan langsung ikut kampanye kagungan kursi gitu. Nah, dan karena ada wakilnya, ya sebagai wakil ya Sutisna Senjaya adalah orang yang paling keras memperjuangkan hal-hal yang merugikan orang Sunda dan ngomongin soal ide-ide federalisme di MPR kalau gitu Persatuan. Nah, saya berpikir sejak saya selesai dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung, saya merantau sebagai aktivis 80-an di Jakarta. Di zaman Gus Dur, senior-senior kita banyak yang jadi menteri. Ya kita belajar melihat realitas politik di Jakarta itu seperti apa. Nah, Gus Dur jatuh dan lain-lain, ada pemilu pertama saya ya pulang kandang lah ke Bandung, jadi komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung kan. Nah dari situ saya mulai melihat dan bergaul dengan tokoh-tokoh sesepuh orang Sunda, Kang Jaja Subagja Hussein, Kang Cece Hidayat Padawinata, Kang Sumarna, kan lain-lain, Waruna Yatnata Dipura, kan gitu, Endar Mindona Direksa, Cipopong. Nah, saya bergaul dengan mereka. Nah, dari pergaulan itu saya itu diminta untuk mendampingi Kang Mehmet Hamdan
sebagai sesepuh Damas menjadi Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Sunda yang ketuanya Kang Adang Darojatun. Ada Kang TB Hasanuddin, deklaratornya ya, Kang Herman Afif, macam-macam lah, tokoh-tokoh Jakarta terutama. Nah, saya jadi Sekjen Badan Musyawarah Masyarakat Sunda Jawa Barat. Dan dari mulai saya KPU itu saya gaul dengan tokoh-tokoh Jawa Barat, terutama yang mencalonkan diri dengan di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, di Dewan Daerah saya melihat keterwakilan orang Sunda ini di dalam parlemen, di dalam kepemimpinan politik, kepartaian, dibalik di DPRD provinsi maupun DPR RI itu sangat minim. Malah pernah dikatakan di DPRD provinsi aja tidak mayoritas, kan gitu. Zaman Pak Kang Setia Permana itu belum. Nah, disitulah saya terpikir untuk mengkampanyekan namanya Sunda Milih Sunda. Jadi orang Sunda milih wakil orang Sunda yang baik, yang terbaik orang Sunda, supaya representasi politiknya kuat gitu. Walaupun kita memahami politik itu tidak sesederhana itu, tetapi sebagai alat kampanye, sebagai tema kampanye, saya selalu mengumpulkan orang-orang calon anggota DPR dari partai manapun. Kalau ini DPR dapil ini pilih si iya gitu. Dapil 1, dapil 2 yang dekat-dekat aja, kan saya kan mobilitasnya juga dan kapabilitas ini juga nggak terlalu banyak ya. Yang ini dapil 1 lah, Bandung Raya terutama saya selalu intens mengkampanyekan itu, dan pilih orang-orang yang terbaik. Si iya integritasnya begini, CV-nya begini, kira-kira kinerjanya begini, komit begini. Tapi itu belum menguat. Ada Bamus, belum menguat. Saya membandingkan dengan Aceh dan Papua misalnya, dengan Riau. Kalau orang Sunda selalu bicara seorang Yusuf Kala, tokoh-tokoh Sunda, seorang Yusuf Kala menentukan posisi orang Makassar di Indonesia. Orang Jawa Barat tidak. Malah dalam beberapa hal, kalau ada hal yang strategis dibantu Yusuf Kala kan. Karena Yusuf Kala adalah anak angkatnya Solihin GP. Saya berpikir apakah saya harus membuat namanya Gerakan Sunda Merdeka gitu ya, Gerakan Sunda Menggugat gitu, seperti OPM, seperti GAM gitu. Nah, Sunda ini tidak punya sejarah memisahkan diri dari NKRI, karena Sunda ini yang mempersatukan dan menjamin keutuhan NKRI dari mulai pra kemerdekaan sampai kepada zaman Orde Lama, Orde Baru, Orde Reformasi. Tokoh-tokoh Sunda ini sangat nasionalis, sangat menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Nah, saya tidak berpikir apakah Gerakan Sunda Menggugat aja karena ada gedung Indonesia Menggugat. Ya akhirnya berpikir, ya kenapa tidak meredeklarasikan organisasi lama yang pernah mampu berkompetisi secara filosofis, secara historis, ini kuat, Gerakan Pilihan Sunda. Nah, gerakan di organisasi sekarang kalau di partai politik yang nama gerakan itu kan Gerindra ya, Gerakan Indonesia Raya. Nah, harus dipahami kenapa saya memilih namanya gerakan, pilihannya gerakan, karena gerakan itu, movement itu adalah sebuah perjuangan untuk sebuah perubahan. Nah, kalau perubahan itu, untuk sebuah perubahan memerlukan namanya pilihan, choice. Pilihan terbaik, orang-orang terbaik kan. Nah, Sunda itu kan bisa etnis, bisa filosofis, bisa makna-makna Sunda itu bersih,
Sunda itu suci, Sunda itu terang, atau sesuatu yang baik gitu. Jadi gerakan pilihan Sunda adalah gerakan untuk perubahan berdasarkan pilihan-pilihan terbaik orang Sunda, dari pikirannya, dari pengalamannya, dari pemahamannya, dari perasaannya, untuk ya orang Sunda eh, eh, tidak hanya untuk orang Sunda, tetapi untuk Indonesia. Maka tagline-nya Greenpeace itu adalah membela Indonesia, melindungi Pasundan. Kita membela Indonesia, tapi tidak tedeng aling-aling, tidak kompromi kalau bagaimana bicara melindungi lemah cai Pasundan. Jadi garis kerasnya di melindungi Pasundan, tapi kita kooperatifnya di membela Indonesia. Nah, pada tanggal 27 Desember 2017 dideklarasikanlah di Monumen Perjuangan Jawa Barat. Kenapa dipilihnya tanggal 27 Desember? Kan gitu. Dan kenapa terjadinya pada tanggal 27 Desember? Nah, itu proses spiritual, proses lahir batin. Nah, karena saya juga mendeklarasikan itu dalam posisi nggak punya duit, nggak punya apa-apa, kondisi ya seadanya lah. Tetapi berhasil mengundang banyak tokoh, 600 orang, ada 2 DPD, ada 2 jenderal, belum tokoh-tokoh tua lah, Kang Cece, ada Kang Jumhur hadir, Kang Yudi Krisnandi, Bunga, macam-macam lah. Pak Karim Suryadi hadir, Kang Acep Iwan Saidi, ya. 2 DPD itu CNI, Kang Yaya Hambali, calon wali kota waktu itu hadir, Kang Yana wakil wali kota. Makanya Greenpeace itu karena Kang Yana hadir, maka nyuruh memilih Kang Yana jaringan kita. Karena Kang Yananya hadir, bukan karena pro sana pro sini, saling menghargai lah kan gitu. Nah, di situ karena tanggal 27 Desember itu adalah hari yang dilupakan. Disangkanya Indonesia itu merdeka hanya tanggal 17 Agustus 1945. Kita melupakan pengakuan de jure atau pengakuan Indonesia diakui secara hukum internasional. Orang FISIP, orang paham kan bahwa ada pengakuan itu tidak hanya de facto atau harus de jure. Nah, kita memilih pada tanggal 27 Desember bersamaan dengan peringatan konferensi meja bundar ke-68. Nah, bahwa Greenpeace itu pada jam 13 sampai jam 13.00 di bawah di Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat tuh aya Garuda Pancasila kan yang ageng ya, yang Abah Iwan desainnya. Nah, jadi di bawah, di atas, di bawah matahari yang di tengah, yang juga di atas kepala, di atas Garuda Pancasila, kita mendeklarasikan organisasi perhimpunan perjuangan orang-orang merdeka dan beriman yang ingin membela Indonesia, melindungi Pasundan sebagai organisasi putra-putri terbaik Pajajaran Anyar. Jadi bukan Pajajaran Anyar. Karena Pajajaran Anyar kita menjaga ukhuwah NKRI, kita mempersiapkan generasi muda Pajajaran Anyar untuk memimpin negara dan bangsa ini ke depan. Kira-kira bunyi deklarasinya begitu. Ada deklarasinya didangukeun ini deklarasinya. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah mau tahun keempat ya. Tahun keempat ya jatuh bangun, tetapi networknya makin baik lah gitu. Ini networknya karena kita ini bukan organisasi massa,
lebih pada organisasi jaringan atau organisasi intelektual. Jadi kita menjejaring orang-orang terbaik, tidak jumlah orangnya. Karena yang dipentingkan dalam perubahan ini, movement itu adalah discourse, adalah kemampuan melakukan wacana, bukan menunjukkan berapa banyak jumlah keanggotaannya. Walaupun nanti kita juga berpikir untuk membangun sebuah organisasi kemampuan social force atau kekuatan massa kan, kita juga sudah, karena kita ditinggalkan oleh daya Sunda, oleh gerakan pilihan Sunda yang lama itu adalah infrastruktur sosial. Selain infrastruktur sosial, misalnya infrastruktur sosial Gerpis lama itu ada koperasi Galuh, ya, ada yayasan Atikan Sunda, itu daya Sunda itu yang cikal bakalnya Gerpis. Gitu. Jadi Gerpis itu reinkarnasi lah. Daripada kita jadi GAM atau jadi OPM lah, kita mah jadi organisasi yang tetap menjaga persatuan dan kesatuan nasional, tetapi berpikir jauh ke depan lah. Oke, baik Kang. Memang menarik ya, di sini tadi juga ternyata Gerpis itu tidak tidak hanya tidak hanya organisasi atau gerakan yang memang untuk menghimpun orang-orang Sunda yang punya kompetensi yang baik dan juga memiliki kapabilitas yang baik juga ya Pak Kang. Nah, tadi juga ada hal yang menarik, bahwasannya ada informasi juga nih dari Akang mengenai ternyata di DPRD provinsi saja, di parlemen provinsi itu ke partisipasi atau keterlibatan orang Sunda di parlemen itu masih sedikit ya Kang ya. Ternyata memang masih kurang banyak gitu. Nah, mungkin ini berkaitan dengan hal tersebut Kang. Tadi Akang juga sempat menyinggung mengenai hubungan atau networking ya, di mana Gerpis ini mungkin saja berafiliasi gitu dengan salah satu partai, walaupun tidak pandang partai manapun itu, yang pasti ketika ada yang mungkin ada orang Sunda, asli Sunda yang memang punya kualitas, ya mungkin Gerpis siap mendukung gitu ya Kang ya. Nah, mungkin di sini Puja ingin bertanya Kang, untuk masa sekarang kan untuk khususnya pilkada serentak itu akan dilaksanakan pada tahun 2024. Nah, untuk dari Gerpis sendiri, apakah sudah mengambil ancang-ancang Kang untuk pilkada 2024? Mungkin khususnya salah satu tokoh ataupun individu yang akan diusung gitu oleh Gerpis, atau apakah ada Kang khususnya di Jawa Barat ini? Oh, kita sih kan tidak berafiliasi dan tidak akan pernah berafiliasi dengan salah satu partai politik apapun. Kita berafiliasi secara longgar. Jadi networking Gerpis itu misalnya bisa itu wakil rakyatnya dari Gerindra, bisa dari PDIP, bisa dari PKS, bisa dari Nasdem, bisa dari Golkar kan gitu. Jadi mana-mana kan, termasuk nanti dari kepala daerahnya. Jadi kalau tadi kejadian khusus itu karena Kang Yana itu kan kejadian psikologi sosial ya, bukan itu. Nah, kita ini kalau dalam pilkada ya Gerpis itu harus mempersiapkan wacana dan wahana untuk adanya fit and proper test lahirnya pemimpin-pemimpin kepala-kepala daerah yang terbaik. Kalau Kang Ganjar kan ingin Jawa Barat maju yang memang kepala daerahnya mumpuni, tidak ada yang nyoncolan kan gitu. Tidak ada yang membangun fondasi yang baik gitu. Yang sekarang kan Jawa Barat ini kan juara kan,
juara korupsina maksudnya. Karena jumlah kepala daerah yang ditangkap di Jawa Barat paling banyak se-Indonesia. Walaupun memang harusnya kan Jawa Timur sama Jawa Tengah, karena kabupaten kotanya kan lebih sedikit kan, lebih banyak mereka. Tapi kalau Jawa Barat kok kabupaten kotanya lebih sedikit, kok yang ditangkapnya lebih banyak kan. Berarti kan pemimpin-pemimpin daerah di Jawa Barat ini kan mementingkan dirinya sendiri kan, dan golongannya. Jadi politik sebagai realisme, berkuasa dan memperkaya diri kan, bukan berbuat yang terbaik kepada masyarakatnya. Nah, untuk itu tentu kita ingin mendorong proses seleksi internal partai politik maupun dari masyarakat, karena kan realitasnya pilkada dengan sistem elektoral yang berdasarkan pre-market atau popular vote ini kan tidak selalu asal kepemimpinan itu dari partai politik, dari kader partai politik, tetapi kan dari artis kah, dari intelektual kah, kan dari pengusaha kah, kan dari birokrat kah. Nah, kita ingin ada proses seleksi awal, preliminary selection ya, kepada calon-calon wali kota dan wakil wali bupati, wali kota dan wakil wali kota di Jawa Barat yang lebih baik nanti ke depan kalau 2024, karena ini kan serentak dan banyak. Jawa Barat kan hampir semuanya berarti kan nanti kan dari 8 plus 24 berarti 19 kan. Berarti kita harus juga siap-siap, karena kan kesejahteraan warga Jawa Barat tergantung pada kepemimpinan pada tingkat otonomi yang lebih eksekusi, yaitu otonomi tingkat 2. Walaupun sekalian juga nanti kan pilkada provinsi Jawa Barat juga kan, pilkada provinsi. Jadi tapi ya kita tentu akan ngambil ancang-ancang terhadap hal itu gitu. Tapi kita tidak akan mendukung, mungkin di Gerpis misalnya kita punya jaringan Gerpis Majalengka misalnya. Mungkin Gerpis Majalengka mendukung PDIP. Tapi mungkin Gerpis Kota Bandung mendukung Gerindra misalnya. Gitu. Kenapa Gerpis itu? Ya cek orang mana itu harus didukung kurang, nanti dimasalahin. Ya gimana, kan kita namanya bebas aktif. Jadi kita itu non blok. Ya kumaha aing we. Dan bagaimana pertimbangan tentu nanti berdasarkan pertimbangan para sesepuh kita, berdasarkan pertimbangan para pakar kita, pengurus kita ketika kita mengambil sebuah keputusan. Nah itu belum diuji cobakan sih kita sementara ini. Gerpis ini yang sudah jalan beberapa kali itu mengumpulkan calon-calon anggota DPR RI seperti di Pikiran Rakyat kan, berarti di Ponyo itu ada jejak digitalnya lah, dicari itu yang tapi kan kita tidak berpikir Sundanya hanya Sunda genetik, tapi Sunda Pituin dan Sunda Mukim, orang yang kadang-kadang banyak suku bangsa lain yang ternyata lebih Nyunda, lebih nyaah ka Sunda oke. Jadi cuman kita ingin tentu masa sih pada zaman negara Pasundan tahun 47-48 itu tingkat representasi orang Sundanya 70%. Sekarang masa katanya ada bilang di bawah 50%, pernah pada awal-awal reformasi itu tahun 98-99 tuh di bawah 50%. Nah sekarang katanya sih 50% up dikit lah. Ya kita inginnya lah stay di atas, di bawah 70% lah. Kan gitu, 70% sedikit gitu. Ya kita seperti zaman negara Pasundan aja. Ya kalau kita ingin seluruhnya orang Sunda juga nggak mungkin kan. Nah kita mungkin itu pun 70% itu Sunda Mukimin, Sunda Pituin, jadi Sunda kultural dan Sunda genetik. Jadi yang penting orang yang nyaah ka Sarakan, Lemah Cai jeung warga Sunda gitu. Dan tidak ada clash of culture gitu.
yang mayoritas supaya arah pembangunan, arah strategi kebudayaan juga ada yang kesamaan. Tapi kalau berpikirnya tidak punya pikiran terhadap kebudayaan, ya akhirnya kan yang satu narik ke sini, yang satu narik ke sana ya. Seperti sekarang ini kan, kalau bicara anggota dewan aja, DPRD provinsi bicara kebudayaan tuh anti sekali, gitu. Menganggap bahwa itu sesuatu yang sudah selesai, gitu. Tapi ketika mereka dikonflikkan, didorong, mereka arap up gitu. Menolak, enggak, kita nggak berpikir gitu, kita nggak anti kebudayaan. Gitu. Oke, Kang. Berarti memang di sini dari sisi grafisnya sendiri bakal ngambil ancang-ancang ya, Kang, buat tahun Ya, ngambil ancang. 2024 nanti. Oke, mungkin Puja bakal lebih rinci lagi, Kang, lebih masuk lagi ke grafisnya, Kang. Mungkin ini ingin lebih tahu aja, Kang. Kalau di grafis itu cara, kan kita mungkin Puja nih sebagai anak muda ya, terkadang itu memang sama budaya tuh nggak terlalu respect. Bahkan terkadang banyak gitu anak-anak muda zaman sekarang memang terkadang malu gitu kan untuk istilahnya menonjolkan kebudayaan, khususnya kebudayaan Sunda, dan dia juga melihat gitu realitanya di budaya di kehidupan sehari-hari Puja, memang teman-teman Puja terkadang memang mereka kadang berbahasa Sunda, tapi ketika memang menunjukkan budaya-budaya Sundanya terkadang suka malu dan lain-lain. Nah, mungkin dari Gerpi sendiri, Kang, apakah ada semacam pola rekrutmen khusus gitu pada anak muda, khususnya yang mungkin saja gitu dapat berkompetisi di dunia politik, khususnya mungkin dalam pilkada kah untuk yang akan diusung dari kaum milenialnya dan lain-lain. Apakah ada? Kalau GERPIS itu kan organisasinya network ya, dan sistem menjejaringnya itu bersifatnya kalau di dalam dunia kerja disebut headhunter. Kita ini saya selalu membaca koran, membaca berita, oh ini ahli di budaya, oh ini ahli di bisnis kan gitu. Oh ini ahli di dunia digital kan gitu. Ini ahli di pertanian, jadi sifatnya headhunter. Jadi kan pembangunan atau kehidupan ini kan multidisiplin ya, nantinya kolaborasi untuk sebuah pembangunan itu, untuk kemajuan itu. Jadi kita selalu senang kalau ada generasi muda yang berbakat, punya minimal punya keingintahuan, punya awareness gitu ya, punya kepedulian. Nah, kita tidak pernah mengajak ngaya-ngaya gitu. Oh, ini diajak-ajak semua. Jadi kita mencari dulu orang yang mau, yang minat, yang sudah ada ruh Sundanya. Karena kalau tanpa ada ruhnya, kita ngedidik kebangun sejauh apapun ya akhirnya akan sia-sia gitu. Karena feel-nya nggak kena gitu, jiwanya nggak kena. Nah, sementara ini kan generasi muda sekarang ini, abdi oge kan bahasa Sundana teu saya setting, bahasa Sundana, tapi bahasa itu ciciren bangsa kan. Nah, kan harus diketahui bahwa tidak ada namanya bangsa Indonesia. Yang ada adalah suku bangsa Indonesia berkomitmen pada negara Indonesia. Negara Indonesia akhirnya ada imagine community namanya bangsa Indonesia. Yang harus dipahami oleh generasi muda itu, saya dulu sengaja di acara Kongres Sunda dengan para mantan jenderal mengitikan Kang Yudi Latif, dan Kang Yudi Latif juga mengulang di acara Kongres Sunda 27 Desember kemarin 2020 bersama anggota-anggota DPD tentang apa itu suku bangsa. Ini generasi muda harus tahu bangsa Indonesia itu apa, suku bangsa itu apa. Jadi suku bangsa itu bukan subetnis, dan bangsa Indonesia itu macam ayah.
bangsa Indonesia itu ada imagine community, ada komunitas berbayang, ada sebuah cita-cita persatuan menjadi satu gitu ya. Nah, suku itu dalam pemahaman generasi muda disangkanya sub etnis. Ayah bangsa Indonesia, ayah suku bangsa Sunda. Nah, studi latih harus memahami konteks sosiologis, antropologis namanya suku bangsa. Suku itu diambil oleh Soekarno dari bahasa Sunda. Artinya kaki, dampal, cokor. Nah, bangsa itu adalah masyarakat yang mendiami sebuah wilayah, mempunyai budaya tertentu, ikatan sosiologis tertentu. Jadi suku bangsa itu adalah masyarakat yang mendiami berdiri di atas sebuah wilayah dan budaya tertentu lah kan gitu. Kalau di bahasa Jawanya soko artinya pilar. Nah, pilar dari sebuah bangunan. Nah, di dalam Sunda itu kan ada suku bangsa Sundanya yang bahasa suku Basrimnya dalam antropologi Belanda itu kan budayanya adalah budaya Sunda. Subetnisnya, subkulturnya ada Betawian, ada Cirebonan, ada Priangan, ada macam-macam, ada 5 subkultur. Tapi kultur utamanya Sunda termasuk Betawi. Dan Betawi orang Betawi akan menyatakan bahwa saya suku baru, ayah kan suku baru. Dia belum menggali akar sejarahnya bahwa karena dia Sunda Kelapa, metropolis, memang percampuran antar suku bangsanya, antar bangsanya banyak. Jadi dia merasa jadi lain sorangan gitu. Tetapi kalau dari historikalnya di ini, sosiologis antropologisnya, kultur utamanya kalau itu Sunda, karena adalah Sunda Kelapa, tapi mungkin Cinanya cukup dominan kan gitu ya, Arabnya cukup dominan. Jadi tapi yang jadi pemimpinnya bukan orang Sundanya, bukan wilayah orang Jakarta Selatan, Jakarta Timur, yang mangprang nah. Jadi yang bicara Betawi karena yang eksisnya itu ya dia merasa kaitannya dengan kultur utamanya ya gak kena. Tapi itulah biarlah itu proses sosiologis antropologis. Termasuk orang Cirebon kan gitu. Dan Mayon gitu kan. Masa sih nggak ada pengaruh orang budaya Sundanya tinggal di Sunda gitu kan, tinggal di wilayah Pajajaran gitu ya, masa sih enggak. Jadi suku jadi Indonesia itu negara suku-suku bangsa atau negara bangsa-bangsa, menciptakan sebuah imajin komunis nama bangsa Indonesia, negara Indonesia gitu, punya bahasa persatuan, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Jadi otong isin berbahasa Sunda, bahasa ibu, karena itu kan akar budaya utamanya. Karena bukan wajib berbahasa yang satu, tidak berbahasa yang satu kan di Sumpah Pemudanya, menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Gitu. Oke, baik Kang. Oke, berarti memang itu ya Kang untuk Gresik sendiri. Nah, mungkin ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dijadikan klimaks ya Kang untuk Gresik ini sendiri. Keingintahuan saya khususnya Puja nih mengenai gerakan pilihan Sunda ini. Nah, mungkin Puja ingin bertanya dari Gresik sendiri Kang, apakah ini apa ya, potensi dari si Gervis ini sendiri untuk kedepannya Kang, untuk kedepannya jangka panjang nih Kang. Nah, untuk bersaing khususnya dengan orang-orang ya di luar Sunda gitu Kang, kayak Jawa mungkin dari Sumatera mungkin sudah apa ya, mungkin yang sama-sama kita ketahui bahwasannya presiden sampai sekarang mungkin ya beberapa dari mulai era reformasi lah ya, mungkin kalau ngambil dari era reformasi sampai sekarang itu dari presidennya sendiri masih apa yang terpilih itu bukan dari orang Sunda gitu. Nah, mungkin menurut Akang ini potensi orang Sunda ini buat
megang ataupun mengambil alih kekuasaan Indonesia khususnya, itu ada gak sih Kang dari orang Sunda itu sendiri suatu saat nanti? Iya, sebenarnya orang Sunda pernah menjadi eksekutif terbaik tidak hanya kelas nasional, tetapi kelas dunia. Ya kan sistem zaman parlementer itu ada kepala negara, tapi yang kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri kan. Dan Perdana Menteri paling panjang dalam demokrasi jatuh bangunnya demokrasi parlementer, nanti mungkin belajar, itu kan ada namanya orang non partai. Namanya Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, Perdana Menteri, Greenpeace menyebutnya Perdana Menteri dari Pasundan. Karena dia kan sekjen kader Otto Iskandar Dinata, pernah jadi sekjen Paguyuban Pasundan. Ya kan, jadi dari orang Pasundan. Dan dia adalah revolusioner teknokratik, kata Faisal Basri. Ya, pemikirannya dia sudah memikirkan Bappenas, dia sudah memikirkan poros maritim, dia memikirkan kawasan Nusantara, kan Indonesia kan lebih 2 kali lipat luasnya kan gara-gara Juanda, dilanjutkan oleh Motar Kusuma Atmaja. Makanya Juanda itu disebut, dijuluki oleh orang Sunda sebagai sang perceka. Ya, sang perceka itu menunjukkan kehebatan Juanda. Perceka itu ternyata di dalam diksi Sunda, kamus Sunda, yaitu seorang yang punya visi jauh ke depan, visioner. Itu satu, si perceka itu. Jadi kalau nanti Puja ingin jadi orang yang hebat, jadilah orang yang perceka. Satu orang yang punya visi, pikiran jauh ke depan. Kalau orang cerita the great leap forward. Pikiran lompatan jauh ke depan. Pikiran dan lompatannya jauh ke depan. Kedua adalah perceka itu artinya adalah orang yang profesional. Juanda itu kalau dia punya pikiran, dia tidak mengandalkan orang lain untuk mengerjakan. Dia kerjakan sendiri. Otista juga kadang-kadang dulu waktu jadi ketua paguyuban Pasundan kadang-kadang ngintun surat itu dikirimkan sendiri. Jadi efisiensi efektivitas saja. Enggak gua ketua harus punya anak gua nanti gua suruh-suruh, enggak itu. Enggak feudalistik kalau orang Sunda. Ketiga adalah komunikatif. Juanda itu punya ide, dia bisa omongkan. Jadi amun dino Islam meren takblik patonah yang takblik, cerdas dan komunikatif, bisa mewawarkan, mengkomunikasikan, mengkampanyekan apa yang jadi pikirannya supaya dimengerti orang. Jadi tapi gawain oke bisa, dia profesional, hebat nggak sifatnya. Makanya di Kongres Sunda kita sedang mensosialisasikan namanya Bushido Sunda, terdiri dari 5 karakter utama. Satu adalah jujur atau sidik ya. Kalau sidik itu pastinya amanah lah, jadi kalau dalam gitu. Kedua adalah jembar manah. Ya harusnya orangnya jangan tepayaan, harus resilience, punya daya tahan. Ketiga adalah lebar wawasan, harus berani. Keempatnya itu kita ngambil julukan perceka. Nah, kelimanya ini kita ingin generasi Sunda ke depan itu adalah orang yang kerja keras. Orang Sunda itu lain Sikabayan lain orang Sunda. Jadi kata Kang Acil itu harus dibeli capek. Kan kemarin Kang Teddy Muhtadin, mungkin dosen Fakultas Budayanya, Dr. Teddy Muhtadin, orang Jepang, orang Korea, ketika ingin menjadi negara industri, dia bikin cerita sendiri yang agak lucu. Jangan malas seperti orang Jepang. Kebayang, orang Jepang jangan semalas orang Jepang. Itu saya kaget banget dengan Kang Teddy itu. Jadi akhirnya sifat kelima itu untuk kebangkitan Sunda ke depan itu adalah harus kerja keras. Karena cerita orang Korea itu bisa mendandingi Jepang itu ngomongnya tuh
orang-orang Korea jangan sebales orang Jepang. Kebayang. Dia itu kata Kang Acil tuh sempurnakan konsepmu, beli ku capek itu orang Korea. Kenapa orang Korea tidak kalah oleh Jepang? Kan gitu. Padahal Jepang itu makanya semangatnya kita sebut Bushido Sunda karena Jepang maju itu karena semangat Bushido kan. Semangat Bushido itu semangat kebangkitan, semangat kaum kesatria. Kesatria itu kaum ulul azmi atau ulul albab lah, orang-orang yang mampu berpikir gitu. Jadi itu modal orang Sunda tuh itu. Jadi kita ini ke depan itu ya harus kalau mau jadi pemimpin nasional ya harus standarnya standar seperti Juanda. Kalau standarnya seperti presiden-presiden sebelumnya mah atau seperti Soekarno aja nggak cukup karena ke depan itu kan memerlukan profesionalisme bukan hanya kemampuan melakukan motivasi, manajemen yang baik, manajemen strategic planning, strategic organizing, ya, organisasi yang strategic management kan gitu. Macam-macam hal-hal yang strategik. Jadi orang Sundanya harus yang pola pikirnya luar biasa lah. Dekat-dekat dengan Juanda lah atau bermimpi menjadi Juanda baru. Gitu yang itulah kalau kita mau jadi presiden Sunda ke depan ya siapa yang mau dia berpikir menjadi Juanda baru. Nah, kalau nanti Kang Emil, wah benar, udah Juanda baru, ya Kang Aher, Kang Yudi Krisnandi, Kang Rosan Perkasa Rosani, Kang Andika, Kang Anis, gua ingin jadi Juanda baru. Wah, Gerpis pasti ketika ada orang yang mengatakan begitu, saya menyatakan itu sebuah sikap mental yang kami akan dukung dan kami akan uji. Benarkah Anda berpikir seperti Juanda? Dan gitu. Itu. Jadi Gerpis mah mun sahake presiden ke 2024 atau seterusnya ya siapa yang mampu menjadi Juanda baru. Juanda itu tidak diketahui sebagai disangkanya lain orang Sundanya. Ya, betul, Kang. Bukan, karena Betul. kan bandara internasionalnya ada di di Surabaya. Surabaya. Iya, betul. Di Surabaya. Dan kemarin juga sebenarnya saya sempat sih Kang Puja sempat nonton juga tuh yang kongres Hawala itu ya di YouTube. Kebetulan itu ditonton juga, kebetulan juga ngebahas mengenai Juanda gitu. Karena di situ juga kan ada Pak Airlangga laku dosen dari Surabayanya ya. Beliau memang menjelaskan atau menjabarkan betapa luar biasanya tokoh Juanda mungkin yang sering terlupakan mungkin dari tokoh revolusioner, padahal beliau juga dapat dikatakan revolusioner ya Kang. Revolusioner teknokratik artinya Iya, revolusioner betul. yang membangun secara manajemen yang benar. Makanya dia kan kenapa membangun angkatan laut di Surabaya karena poros maritim kan. Basis-basis Juanda itu tinggal dilanjutkan. Ya, oke, mungkin ini pertanyaan terakhir Kang karena mungkin melihat waktu juga takut terlalu sore juga. Mungkin Kang Andri juga ingin istirahat ya karena kebetulan ini kurang sehat juga, tapi ya mungkin Puja ucapkan terima kasih ya Kang sudah menyempatkan waktunya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir ini mungkin Kang ini mungkin dari Kang sendiri nih mungkin pesan khususnya buat orang Sunda berkaitan dengan sikap jujur yang tadi mungkin yang harus dimiliki nih sebelum jadi calon pemimpin. Yang pertama itu mungkin jujur dan terusnya. Nah, dari sini melihat dunia perpolitikan Kang saat ini khususnya dalam pilkada terus dan lain-lain dalam pemilu ini memang tidak jarang gitu Kang kita menemukan suatu kegiatan-kegiatan yang menyimpang Kang, yang bertolak belakang dari sikap kejujuran. Mungkin seperti money politik, terus kampanye hitam dan lain-lain. Nah, mungkin dari Gerpis ini sendiri Kang untuk mungkin itu berupa pesan mungkin ke orang Sunda dan lain-lain. Bagaimana Kang caranya
biar orang Sunda itu tidak terlibat gitu dalam sifat-sifat yang bertolak belakang dari sikap jujur itu, gitu. Khususnya dalam pemilu ataupun ya kegiatan-kegiatan politik lain. Mungkin itu saja, Kang. Kalau Mangga. saya sih sekarang kan medannya harus seperti apa? Medan kita ini memang tidak akan terlepas dari politik, realisme politik, money politik, politik cendol kan gitu ya, politik fitnah dan lain-lain. Nah, kita ini kan harus dulu melewati zaman itu, atau zaman kalambendu, zaman situasi perang pring bulu-bulu gading, zaman buta-buta garlut gitu, oligarki berkelahi. Jadi kita ini tidak bisa langsung kepada zaman yang kita inginkan. Kita harus melewati zamannya dulu. Nah, sekarang kalau kita zamannya adalah politik elektoral, politik elektabilitas, politik stabilitas gitu. Eces itu kan suatu jelas. Ya, kita harus juga untuk mengisi era politik itu dengan orang yang siap. Artinya orang yang siap realis. Artinya, tapi dengan cara yang lebih elegan. Misalnya kalau kita nggak money politik, ya kita nggak akan menang. Tapi kita juga wajib melakukan pendidikan politik. Jadi ketika kita terjun ke dalam dunia politik elektoral, ya kita harus mempersiapkan orang dan merekrut orang-orang, tetapi kita punya batas. Jadi kata Al-Qur'annya, jangan jadi orang yang melampaui batas, menghalalkan segala cara. Jadi jujur dalam konteks ini, tapi juga jangan kita kalah sama orang yang curang, kan gitu. Karena itu kan realisme politiknya seperti itu. Ya kita, alhamdulillah sih jejaring Gerpis yang jadi di DPR RI, yang jadi di DPRD provinsi, ya walaupun masih berbilang ya, kalau persentase 1/4 persentase juga belum ya. Ya orang-orangnya punya integritas lah, cukup dibanggakan, cukup punya komitmen. Walaupun 25% juga belum gitu. Jangan kita bicara 50%, ini 20-50%. Kadang-kadang itu lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Kemarin kita bilang orang jejaring kita di DPR RI 10 yang punya integritas dan komitmen aja 10 teh jari kita lengkap belum punya, tapi sekarang makin lama makin berkembang, makin banyak orang yang dihiap kan, mau gabung, mau lebih cinta, lebih memperjuangkan budaya, memperjuangkan sarakan. Nah, ya tentu disitulah kita lewati itu dulu zaman realisme politiknya dengan tadi tidak melampaui batas. Jujur kita itu jangan menghalalkan segala cara. Kan kita meraih kekuasaan dengan menghalalkan segala cara ya. Ya kalau diajak ngobrol bisa ya iya bisa gitu kan. Kalau kita punya strategi yang lain daripada kita money politik, lebih baik kita menghancurkan lawan politik kita yang melakukan money politik misalnya. Uang kita dipakai untuk berperang melawan money politik gitu kan gitu ya. Daripada kita membeli ulah sarwana gitu. Kita pilih strategi-strategi yang lain. Nah, tentu yang kita harapkan juga adalah pertama orang yang siap, yang mau dan bisa menang kan gitu. Nah, nanti kita siapkan makin lama kader-kader yang lebih baik, headhunter lah kita yang cara yang paling baik sebelum kita melakukan pembinaan kulturalisasi yang lebih berjenjang. Ya kita, kalau saya sih sederhananya ya orang-orang yang ngajak ngobrol dengan saya aja, saya transformasikan nilai. Kalau ke generasi muda, ke anak saya, ke teman-teman anak muda di Alam Jabar, di IMA AMS, di anak-anak muda Damas, kan gitu ya. Di anak-anak Unpad, anak-anak Unpas, kan gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol aja dengan cara ngobrol. Cara pendidikan politik di orang Sunda itu
terutama adalah ngawangkong atau ngobrol. Transformasi nilainya itu karena kan daripada orang belajar pengalaman itu sesuatu yang tidak bisa dibeli sama orang. Kepintaran mungkin generasi muda bisa lebih punya bacaan yang lebih update gitu ya. Tetapi pengalaman nggak bisa dibeli karena pengalaman itu dibelinya oleh umur sama perjalanan hidup. Nah, di perjalanan hidup ini yang selalu saya ingin saya transformasikan bagaimana menjadi orang-orang yang tangguh dan unggul ke depan supaya jalannya tidak terlalu berliku. Jadi saya kalau ngobrol dengan generasi muda, saya selalu memberikan namanya shortcut jalan-jalan pendek. Karena saya nggak mau generasi muda melampaui sebuah jalan yang panjang seperti yang saya lakukan misalnya. Untuk tahu politik elektoral, untuk merasakan berani bertempur misalnya. Untuk seperti saya aja, berapa sih orang yang kenal dengan Andri, berapa yang milih Andri gitu ya. Saya kan pernah di salah satu media menyatakan bahwa kalau saya salah satu figurnya generasi politik muda Sunda yang non-partai, ternyata suara saya hanya 183.000 waktu DPD. Walaupun saya dengan uang yang lebih sedikit dan tidak money politik, ya ada orang yang uangnya keluar miliaran, suaranya jauh di bawah saya, kan gitu. Ya saya bersyukur di situ. Kadang-kadang saya herenya, ya saya nggak apa-apa. Saya lebih bagus dari Kang Nukman dan Kang UU. Kang UU cuma 141.000 punya Golkar. Saya 183, berarti hebat saya kan gitu. Walaupun itu mah ngawawaas, tapi saya juga bangga ternyata jaringan Gerpis jadi DPD RI misalnya deklarator Gerpis Bunda Eni Sumardi jadi ya kita harus legowo. Oh, yang penting ada jaringan kita, teman kita yang jadi, tidak usah penting kita jadi. Nah, nanti juga di dalam Pilpres ya, ini Pilpres ada penasaran siapa ya kita list aja orang-orang Sunda terbaik, ada Kang Ridwan Kamil yang elektabilitas popularitas paling besar, ada Kang Ahmad Heriawan, ada Yudi Krisnandi, jangan lupa ada Anies Baswedan yang orang Kuningan, terus ada Rosan Perkasa Roslani yang ketua Kadin ahli finansial and engineering, ada Sandiaga Uno yang orang Dermayon, dan jangan lupa ada tokoh-tokoh agama, ada Profesor Dr. Haidar Nasir yang ketua Muhammadiyah, ada Kiai Haji Agil Siraj. Nah, apalagi kalau orang-orang ini kolaboratif. Ya, ada Kang Agung Gumelar yang ketua Pepabri kan. Ya, guru kita adalah. Jadi kita tuh orang Sunda ini sebenarnya ke depan ini akan menjadi kekuatan sosial yang paling kuat di Indonesia. Kalau saya punya optimisme, kenapa? Sederhana. Karena organisasi sosial keumatan dan organisasi profesi banyak pemimpinnya orang Sunda. Berarti orang Sunda itu yang bukan Kadin orang Sunda, ada darah Sundanya. Dia mengaku ya karena ada darah Sundanya. Pepabri, PGRI, ada buruh, kan gitu ya. Ada Muhammadiyah, ada Persis, ada NU, ya. Nah, cuman kemudian partai kita yang tidak punya itu partai politik saja. Nah, kalau begitu apa yang perlu orang Sunda supaya bisa kompetisi di 2024 misalnya, yaitu adanya wacana bersama, ada diskurs bersama, ada isu bersama, ada kepentingan bersama, ada pemikiran bersama, ada komitmen bersama yang bisa inklusif. Tidak hanya untuk orang Sunda, tetapi untuk Indonesia. Ya tadi kan Gerpis aja organisasi muda lah, organisasi kaum yang belum terlalu organis, sikap politiknya jelas, membela Indonesia, melindungi Pasundan, membangun Pasundan, membangun Indonesia, kan gitu ya. Jadi itu yang sikap politiknya yang harus jelas gitu. Jadi nanti kepada calon-calon wakil rakyat, calon-calon presiden dari Sunda,
dan calon bupati, wali kota, gubernur Jawa Barat di Jawa Barat ke depan, yaitu yang harus dilakukan adalah komitmen dan pemikirannya jelas untuk Jawa Barat dulu dan untuk Indonesia. Jadi orang Jawa Barat itu seperti Otista dan Juanda itu sangat cinta persatuan dan kesatuan, tapi juga cinta kepada lemah cai Sunda. Kang Awe mah tanah dan air Sunda. Oke, baik Kang. Ya mungkin emang alhamdulillah menarik sekali Kang untuk sore ini Puja mestinya dapat mendapatkan informasi nih mengenai GERPIS, Gerakan Pilihan Sunda. Terus ternyata memang GERPIS ini tidak terlalu tertutup ya Kang ya untuk semua orang, semua kalangan gitu. Biasanya memang orang Nggak Sunda. tertutup hanya untuk orang Sunda, nggak. Banyak Iya, betul. anggota GERPIS itu orang Batak, orang Palembang, orang Papua yang lama di sini ya. Banyak. Orang Jawa ada. Jadi enggak begitu. Bukan gerakan pilihan. Itu yang penting adalah karakter Sunda, kultur Sunda, budaya Sunda itu dipegang, dikembangkan, malah jadi keunggulan. Dan tadi ada pertanyaan Puja, untuk generasi muda harus ada kepercayaan enggak bahwa jadi orang Sunda itu bisa unggul. Kalau saya tonton saja yang Kongres Sunda ketika orang Sunda dipuji orang-orang Aceh sama orang Papua yang tanggal 27 Desember. Orang Sunda itu yang pertama kali berpikir bagaimana memajukan pendidikan di Papua. Jadi orang Sunda itu satu-satunya suku bangsa yang bisa mempersatukan Indonesia dan tidak pernah dimusuhan oleh orang suku bangsa lain. Masa tidak bisa memimpin nasional? Orang Jawa mah banyak juga tidak disukai orang lain. Orang Sunda tidak pernah tidak disukai orang lain. Cuman memang kalah, itu pun tetap kalah mayoritas. Tapi kalau suku bangsa lain bersama-sama dengan orang Sunda bersatu, apakah nggak kita bisa memimpin Indonesia? Apalagi kalau sistemnya tidak popular vote, tapi berdasarkan Pancasila, sila keempat, permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam perwakilan, dalam permusyawaratan dan perwakilan. Jadi hikmah kebijaksanaannya itu. Jadi kita ini ada musyawarah penuh hikmahnya itu. Ya musyawarah penuh hikmahnya, ya orang Sunda yang bisa minimal jadi moderator suku bangsa lainnya mah orang Sunda tuh. Kan gitu. Namun orang lain kan orang pasti nuduh orang Sunda, ya udah koordinator moderator orang Sunda. So kayak kalau nanti ada situasi kritikal, krisis, pasti yang dipanggil dalam Uga Wangsit Siliwangi disebut Sunda disarambat, Sunda ngahampura. Nanti ada suatu momentum di mana Sunda itu akan disarambat. Nah, disitulah. Jadi kalau Puja yakin saja. Ini ngabejaan Kang Andri mah. Yakinlah, percaya dirilah, asal tadi punya minimal sikap dan mentalitas seperti Samperceka Juanda. Jadi ikutilah. Aku mah amun jadi Sunda yang sukses. Kemarin ada Juhairi Muchtar, orang Majalengka. Kenapa dia bisa jadi presiden, vice presiden Sanofi? Ya karena dia orang Sunda. Karena dia profesional. Karena dia kerja keras. Jadi banyak orang-orang Sunda yang hebat-hebat karena sikap mental orang maju gitu, orang unggul gitu. Okay, ya penutup sedikit tadi tapi mohon ya itu harapan kepada generasi muda. Terus saya sedikit CV ya, memang bisa dibaca aja CV saya. Andi Perkasa Kantaprawira, alumni FISIP Universitas Parahyangan 87. Lulusnya jangan seperti saya lama, karena saya banyak demo. Saya masuk 87, lulus 94, hampir di DO. Padahal kuliah saya cepat.
kuliah 3,5 tahun, 0 SKS-nya, tapi bikin skripsinya lama sama tadi nggak bisa menyelesaikan kecepatan untuk menuntaskan karena kadang-kadang ingin mempunyai kader baru dan lain-lain. Ya saya pernah kerja di lembaga studi strategik dan studi pertahanan di Jakarta bersama Pak Suripto yang bekas Sekjen Pertahanan Kehutanan, yang pendiri PKS, orang BIN, yaitu salah satu guru politik saya. Nah, guru politik saya di Kesundaan, Kang Cece, Cepopong, Kang Jaja Supra, Warunayat. Terus saya melanjutkan kuliah magister manajemen karena saya juga ingin jadi orang politik itu kan jadi makro-makro, nggak ada profesionalismenya, nggak bisa marketing, maka kenapa nggak ngambil S2 politik gitu. Ya, saya hanya ingin merubah mindset dan mental set, jadi saya ngambilnya magister manajemen kan gitu. Walaupun nggak lulusnya di Unpar, lulusnya di Stima ini tuh kedua kalinya juga saya hampir nggak lulus kan gitu. Jadi jangan sampai ikut lulus. Saya pernah jadi anggota KPU Kota Bandung, Sekjen Bamus, akhirnya saya wirausaha mandiri sama istri. Ya saya lebih banyak sekarang ini jadi social networker, jadi lobbyist, hal-hal lain lah, dan program kerja-kerja sosial politik. Ya mudah-mudahan ini saya jadi inspirasi generasi muda, jangan kuliah lama-lama seperti saya, harus mau juga belajar dunia manajemen, dunia marketing, dunia komunikasi, public speaking, macam-macam, karena semua tetap harus menyatukan antara teoretik, hard skill, dan soft skill kan gitu. Makanya saya juga belajar hipnoterapi, belajar psikologi, belajar apapun. Buku-buku motivasi saya banyak. Jadi saya malah banyak di perpustakaan saya ngumpulin buku-buku motivasi. Kan saya ingin mengajarkan kepada generasi muda hal-hal yang tadi shortcut, lompatan jauh ke depan gitu. Kita harus melompat, jangan jalan yang kalau perlu kita bikin pintu-pintu Doraemon gitu, langsung ke masa depan. Ya, hatur nuhun, puja wilujeng ya. Enggak, Oke. dia Ya, manfaat. Kang. Atur nuhun pisan, Kang, buat waktunya. Mohon maaf juga, Kang, bila mengganggu waktunya. Ini Kang juga lagi kurang sehat. Semoga Kang Andri ini sehat selalu, Kang. Amin, amin. Semoga juga bisa terus aktif gitu, berkecimpung di dunia politik. Mungkin untuk memotivasi khususnya, Kang, buat kita gitu selaku anak-anak muda, khususnya kami di jurusan ilmu politik, Kang, karena memang butuh sekali nih pengalaman-pengalaman yang perlu kami dengarkan mungkin dari sosok ataupun tokoh luar biasa seperti Kang Andri ini. Mungkin itu saja, Kang. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan ataupun salah kata yang mungkin terucap tadi dari Puja. Mungkin Puja cukupkan ya, Kang. Sampura. Sampurasun, Kang. Sampai sepangga hatur nuhun bartas ka dosen. Sampurasun. Iya. Betul. Waalaikumsalam. Tapi aku mau main aku pakai sekolah lupa lagi namanya, belum diganti.